Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Yoi. Jadi semangatnya yoi nih ya. Yoi, Kalau Pak. zaman dulu ini terkenal ya, kalau hal-hal yang menguntungkan atau menyenangkan atau bikin happy, anak muda selalu bilang yoi. Betul, Semangat betul. masih muda kan? Semangat masih muda dong, Tapi harus kelihatan wajahnya dong. memang muda nih Iya, ya. betul, betul. Kekinian lagi kan gitu. Yoi. Nah sekarang kan Indonesia di tahun politik ini masih dibicarakan soal toleransi dan intoleransi yang Iya. berkaitan dengan adat istiadat. Juga tentu yang sensitif sekali itu adalah masalah agama. Ini tahun politik. Apakah masih relevan untuk dibicarakan? Karena katanya janganlah membawa isu agama atau ngomong-ngomong soal agama dalam hal politik, apalagi di tahun politik. Masih Iya. relevan nggak? Justru malah di tahun menjelang pemilu ini sangat relevan. Kita sudah tahulah sama-sama ya, khususnya setelah reformasi, bagaimana gerakan-gerakan intoleran, radikalisme itu sangat berkembang. Dan kita sebagai masyarakat satu bangsa Indonesia harus ada perubahan. Nah, perubahan untuk membangun masyarakat yang menjadi toleran, inklusif, itu kan momentumnya adalah khususnya di pemilu. Kenapa? Karena kita butuh pemimpin-pemimpin baru yang memang memperjuangkan toleransi, inklusivisme gitu kan, sikap yang terbuka gitu kan. Yang momentumnya di pemilu. Karena kita sudah tahu lah banyak sekali pemimpin-pemimpin politik ya yang kadang-kadang masih mengusung isu-isu yang intoleran juga sikap ya untuk kepentingan politik ya. Nah ini kan kita diberi kesempatan untuk mencari pemimpin-pemimpin baru yang justru mau bisa mengcounter gerakan-gerakan intoleran itu. Orang-orang yang mengusung isu-isu intoleransi, radikalisme, itu kesempatan kita milih orang-orang yang melawan itu. Nah, di pemilu ini. Apakah pemimpin ini yang dimaksud hanya di bidang eksekutif? Apakah wali kota saja, bupati, gubernur, presiden, menteri atau bagaimana nih? Semua, bagi saya itu harus di semua. Kenapa? Termasuk juga calon legislatif? Justru itu paling penting. Kenapa? Karena yang pemimpin-pemimpin justru yang di kota, kabupaten, provinsi itu ya, itu justru yang mereka membuat sebuah peraturan-peraturan yang langsung menyangkut kepentingan di masyarakat akar rumput itu. Dan kita sudah tahu lah ya, dengan adanya otonomi daerah itu wewenang pemerintah pusat untuk mengeksekusi kebijakan di kota-kota ya, di kabupaten itu kurang. Justru Karena ada desentralisasi ada itu. desentralisasi, Oh. betul. Jadi justru malah peran DPRD itu di tingkat 2 khususnya sama di tingkat 1 itu sangat kuat. Kepala daerah pun sangat kuat dan Nah, dibutuhkan. abang ini kok semangat banget nih ngomong soal ini dan ingin mencegah terjadinya intoleransi di Ya. Indonesia. Sebagai warga Jakarta, apa yang akan Bang Rin dilakukan? Ya, saya punya concern gini, apalagi anak-anak saya tuh justru masih SD ya. Saya pingin anak-anak saya tuh hidup di dalam eh, suasana budaya yang masyarakat tuh mulai toleran, menghargai perbedaan agama, perbedaan budaya gitu kan. Yang kita lihat nih sekarang makin terkikis nilai-nilai itu, value-value itu. Nah, jadi salah satunya adalah saya nggak mau generasi ke depan, khususnya dengan adanya bonus demografi nih ya, kita kan mau bersaing sama bangsa lain ya, supaya bangsa kita jadi unggulan ya di dunia ya. Tapi kalau antar sesama anak bangsa masih ribut, masih mempertanyakan agama, suku, ras, etnis gitu, masih ribut di situ, kapan kita mau maju gitu kan? Kapan kita mau maju? Justru kita harus bersatu untuk kemudian unggul menghadapi bangsa-bangsa lain kita secara positif. Tapi untuk unggul gitu kita harus ada saling tenggang rasa, harus ada rasa solidaritas, harus ada rasa toleransi antar warga ya, antar agama, suku, etnis itu harusnya sudah nggak ada isu lagi. Kalau itu sudah dilakukan, sudah terjadi, nah kan lebih mudah kita untuk bersatu menghadapi bangsa lain dalam ekonomi, politik, macam-macam. Kita bisa jadi bangsa unggul. Maksudnya bersaing dengan negara-negara lain ya. Negara-negara lain, iya Nah, betul. untuk itu Mas Randy itu hanya akan bicara di lingkungan sendiri atau masuk suatu organisasi atau bagaimana nih? Nah ini karena memang kalau kita pengen melakukan perubahan yang benar-benar substansial, kita kan sulit kalau hanya ngomong di luar saja atau mengkritik ya.
kita harus coba masuk ke dalam sistem. Nah, kebetulan saya ini sedang mau berjuang masuk ke dalam sistem melalui PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, di situ saya mau coba untuk berjuang ke dalam menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Oh, jadi proses nyalek nih sekarang nih? Iya, itu Oh, Pak, oke, oke, oke. betul. Dapilnya di mana aja nih? Nah, dapil saya ini adalah di Dapil 7 Jakarta Selatan. Itu mencakup itu ada 5 kecamatan. Kecamatan Cilandak, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggeran, dan Setiabudi. Oh, begitu. Iya, betul. Tapi Jakarta Selatan kalau saya perhatikan itu termasuk sangat toleran, itu daerahnya bagus gitu. Nah, kenapa tidak memilih misalnya dapil yang lain gitu, misalnya yang daerahnya yang tidak toleran gitu? Nah, justru karena di sini masih ada ruang saya untuk memberikan masih banyak orang toleran, makanya saya justru ingin ngebangun sebuah komunitas yang untuk menjadi percontohan bagaimana hidup toleran, supaya daerah-daerah lain tuh melihat bahwa hidup toleran itu juga bermanfaat, ada manfaat yang positif buat warga gitu kan. Dan saya menganggap bahwa ini bukan hal yang sebenarnya bisa disepelekan ya. Kita lihatlah di sekolah-sekolah negeri khususnya ya, itu kan kita lihat ada upaya-upaya juga untuk memaksakan siswa untuk memakai atribut-atribut seragam religi ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak boleh, karena kita ini kan sekolah negeri itu kan istilahnya ya milik bersama ya, dibayar pajak oleh semua warga apapun agamanya kan. Nah, harusnya kan netral. Nah, ini kan kita lihat masih ada kayak gitu. Jadi itu yang salah satu yang diperjuangkan. Perjuangkan, iya betul, supaya sekolah negeri itu menjadi milik semua. Masuk ke sekolah negeri itu nyaman gitu kan. Nah, ini yang saya coba Jadi memperjuangkan. mulai dari sekolah gitu ya. Dari sekolah. Kalau Kenapa? dari keluarga bagaimana? Nah, dari keluarga itu penting. Kenapa? Karena kalau dari keluarga bagaimana nggak dilaksanakan, gimana kita mengharapkan anak-anaknya kemudian bisa memiliki sikap yang toleran, inklusif gitu kan dari kecil. Jadi bagi saya strategi untuk membangun hidup yang toleran, inklusif itu mula-mulanya adalah dari sejak usia dini. Yaitu berarti butuh peran dari para orang tua, keluarga-keluarga muda khususnya yang memiliki anak-anak yang masih kecil usia dini. Nah, itu harus dibiasakan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, sehingga mereka punya tenggang rasa dengan orang-orang yang punya golongan sosial yang berbeda, agama yang berbeda, bisa saling memahami, saling mengerti. Itu justru salah satu yang bagi saya konkret sekali untuk harus dilakukan oleh siapapun pemimpin ya. Jadi saya punya cita-cita, saya bikin sebuah perda yang namanya Perda Toleransi. Wah, jadi sebagai caleg nanti kalau terpilih sebagai Iya. legislator di DPRD DKI, Iya. jadi Mas Randy ingin membuat suatu perda, mengajukan perda gitu dari PSI bersama fraksi lain tentu saja ya, Iya, betul. untuk membuat perda yang menerapkan tentang semangat toleransi itu. Oh, Betul. begitu. Jadi harus ada payung hukumnya untuk istilahnya melindungi ya warga dari ancaman diskriminatif, intoleransi, tapi juga mendorong semangat supaya orang-orang yang atau warga yang mendukung kehidupan toleransi itu kemudian dihargai, diapresiasi. Nah, tapi itu di sisi legislatif kita harus bikin payung hukumnya, tapi harus juga di akar rumputnya. Nah, ini budaya ini kan nggak mungkin tiba-tiba jadi, itu butuh proses. Nah, prosesnya itu adalah dari anak-anak dari sejak usia dini, supaya nanti ke depannya muncul sebuah generasi baru Indonesia yang inklusif, toleran, terbuka. Dan ketika mereka sudah mulai terbuka, mereka siap menghadapi tantangan yang lebih luas, khususnya di dalam tantangan global ya. Nah, syaratnya adalah partisipasi dari keluarga muda. Karena keluarga muda inilah yang kita butuhkan untuk mendidik anak-anaknya dari sejak usia dini memiliki semangat hidup yang toleran, bersikap inklusif, terbuka gitu kan, dan punya empati terhadap golongan sosial yang marginal gitu. Memang cita-cita saya ini kenapa saya memperjuangkan toleransi, inklusivisme dalam kehidupan bermasyarakat ya gitu ya. Karena inilah sebenarnya menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita.
kita lihat para pendiri bangsa kita tuh dari berbagai macam ini loh, etnis, suku, agama gitu kan. Mereka mau bersatu, mau kemudian mengalah satu sama lain supaya mewujudkan mimpi dan cita-cita yang sama ke depan. Ya, kita butuh generasi baru yang bisa menciptakan tadi apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, supaya yang tadi kita bilang Pancasila ini menjadi apa ya? Terwujud secara benar gitu loh. Kita sama-sama tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika selama ini kita tahu kan banyak hanya sebagai moto jargon doang ya. Saatnya sekarang lah, ini menjelang kita mau merayakan kemerdekaan 100 tahun di 2045, kita benar-benar wujudkan ini menjadi sesuatu yang nyata, real, dan dihidupi oleh semua warga. Nah, yang bisa melakukan itu adalah anak-anak muda, generasi muda, keluarga-keluarga muda. Ayolah, mumpung ini ada masa pemilu, kesempatan untuk memilih pemimpin-pemimpin baru yang mau berjuang untuk melawan intoleransi, melawan radikalisme, mau mengusung kehidupan yang toleran. Nah, pakailah momentum ini untuk kita memimpin-pemimpin baru, pemimpin yang di dalam pemerintahan yang mau juga mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini supaya Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi sesuatu yang memang apa ya, bukan lagi abstrak tapi real, nyata dialami oleh seluruh bangsa. Itu cita-cita saya.